Bismillahirrahmanirrahim. Saya luncurkan Core Values ASN berakhlak dan Employer Branding ASN bangga melayani bangsa. Insinyur Haji Joko Widodo, yang lebih akrab disapa Jokowi. Beliau lahir di Solo pada tanggal 21 Juni 1961 yang berprofesi sebagai politikus dan pengusaha. Beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yang menjabat pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga saat ini. Bapak Presiden Joko Widodo dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan dekat dengan rakyatnya. Pemimpin yang bersedia duduk setara untuk melihat langsung kondisi rakyat. Beliau acap kali belusukan turun langsung ke masyarakat, bukan hanya untuk mendengarkan keluhan, namun beliau turun guna untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Yang ke-7 itu memang benar-benar menjadi idola kami orang Asmat lebih khusus. Bapak Ridwan Kamil atau kerap yang disapa Kang Emil, lahir di Bandung 4 Oktober 1971 yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak tahun 2018 hingga saat ini. Di bawah pemerintahan Bapak Ridwan Kamil, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 mendapatkan hasil pemeriksaan dari BPK atas LKPD tahun 2020, ditambah kembali pada tahun 2021. Ibu Sri Mulyani Indrawati, lahir di Bandar Lampung 26 Agustus 1962. Orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Bank Dunia dan dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2020 oleh Global Markets. Beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Ibu Sri Mulyani melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Beliau sukses memulihkan perekonomian di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 pada tahun 2021 dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,60%. Haji Ganjar Pranowo merupakan Gubernur Jawa Tengah yang menjabat 2 periode sejak Agustus 2013 hingga saat ini. Beliau lahir di Karanganyar pada tanggal 28 Oktober 1968. Dalam kepemimpinannya yang tegas namun tetap peduli terhadap masyarakat, beliau berhasil memberikan perubahan positif bagi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah mencuri perhatian dengan mencukur habis rambutnya hingga gundul. Aksi cukur gundul dilakukan Pak Ganjar sebagai dukungan kepada anak-anak pejuang kanker saat merayakan Hari Kanker Anak Sedunia dan berhasil mengumpulkan dana sebesar 280 juta rupiah. Najwa Shihab atau lebih akrab dipanggil Mbak Nana ini lahir di Makassar 6 September 1977. Najwa Shihab merupakan jurnalis televisi yang sukses dan mengantarkan dirinya meraih beberapa penghargaan di tingkat nasional maupun regional. Seperti yang kita ketahui, Najwa Shihab adalah sosok yang loyal terhadap kepentingan umum bangsa Indonesia. Secara tegas, Mbak Nana tetap mengulik dan menguak kebobrokan yang masih eksis dan tetap berjalan pada instansi dan organisasi di negeri ini. Pada saat menguak kasus mafia bola di tubuh PSSI, Najwa Shihab sempat mendapatkan ancaman dari berbagai indikasi dari pihak mafia bola. Bahkan dari pihak PSSI sendiri sempat akan menggugat program acara Mata Najwa karena dinilai menyembunyikan identitas narasumber dugaan mafia wasit. Padahal merahasiakan narasumber merupakan salah satu kode etik pers. Bapak Budi Karya Sumadi lahir di Palembang pada tanggal 18 Desember 1956. Beliau merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada yang sejak tahun 2016 hingga saat ini menjabat sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Di era COVID-19, Bapak Budi Karya Sumadi menerapkan berbagai kebijakan di bidang transportasi.
bagi pengguna transportasi sehingga dapat menunjang berbagai sektor, baik pada sektor perhubungan maupun perekonomian, di mana sektor transportasi sebagai penggerak roda perekonomian negara. Bapak Erick Thohir lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1970. Beliau menjabat sebagai Menteri BUMN, Badan Usaha Milik Negara, Kabinet Indonesia Maju dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Bapak Erick Thohir telah mengimplementasikan nilai-nilai kolaboratif dengan menerapkan perilaku terbuka dalam bekerja sama, guna menghasilkan nilai tumbuh. Saat ini, Kementerian BUMN aktif melakukan kolaboratif yang bersinergi dengan para pengusaha dan berbagai bank di Indonesia, guna menciptakan pembangunan perekonomian bangsa Indonesia.